Jumpa lagi bersama saya. Dalam video ini kita akan membahas tentang sistem pemilihan umum proporsional. Bagaimanakah operasional dari sistem proporsional itu? Dan bagaimanakah jenis-jenis sistem pemilihan umum dalam sistem proporsional ini? Dan apakah keuntungan dan kelebihan dari sistem proporsional ini? Baik, teman-teman, mari kita fokus pada pembahasan ini. Poin yang paling penting dari sistem proporsional ini adalah adanya suatu proporsional kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik tertentu pada sebuah daerah pemilihan itu berbanding seimbang dengan perolehan suara oleh partai tersebut dalam suatu daerah pemilihan. Nah, itu adalah poin dasar dari sistem pemilihan umum proporsional ini. Sekali lagi, poinnya adalah adanya suatu proporsional kursi yang diperoleh partai politik, suatu partai politik dalam daerah pemilihannya itu berbanding seimbang dengan perolehan suara yang diperoleh partai tersebut dalam sebuah daerah pemilihan. Nah, mengapa disebut proporsional? Jawabannya kembali pada poin tadi. Disebut proporsional karena memang proporsi kursi yang diperoleh partai politik tersebut itu berbanding seimbang dengan perolehan suaranya. Maka dengan demikian suara tidak banyak yang terbuang. Nah, jenis negara mana sajakah yang biasa atau yang sering menerapkan sistem proporsional ini? Nah, negara yang sering menerapkan sistem proporsional ini biasanya negara-negara yang heterogen atau negara-negara yang majemuk seperti di Indonesia. Kemudian, apa sajakah jenis-jenis sistem pemilihan umum yang terdapat di dalam sistem pemilihan umum proporsional ini? Secara umum, sistem proporsional ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu proportional representation atau biasa disingkat PR. Kemudian yang kedua, single transferable vote atau biasa disingkat STV. Nah, itulah dua varian besar yang terdapat di dalam sistem pemilihan umum proporsional ini. Seperti apakah pembahasan secara operasionalnya dari kedua sistem ini? Teman-teman, kita akan membahas kedua sistem ini secara terpisah dari video ini. Karena memang pembahasannya itu cukup dalam dari kedua jenis ini. Ada keuntungan dan ada kekurangannya dari kedua jenis sistem ini. Yang berikut secara umum, apa sajakah kelebihan dan kelemahan dari sistem proporsional ini? Mari kita lihat yang pertama, apa kelebihan dari sistem proporsional ini? Yang pertama kita coba melihatnya dari aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Kita lihat pada slide ini, di situ dikatakan bahwa pada aspek tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem proporsionalitas bersifat representatif karena memang setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Nah, sistem ini cenderung menghasilkan komposisi di parlemen yang mencerminkan komposisi dari para pemilihnya. Maka hal ini cukup mempengaruhi hilangnya kesenjangan antara suara nasional dan kursi yang ada di parlemen. Nah, kita lihat poin yang berikut pada poin B, masih pada aspek yang sama. Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas. Nah, sistem proporsional ini banyak menurut para ahli disebut-sebut sebagai sistem yang adil, sistem pemilihan umum yang adil, karena sistem ini meskipun partai-partai yang bersifat minor, partai-partai yang dalam jumlah pemilih dan para peminatnya kecil, namun mereka juga ada potensi untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kemudian kita lihat poin berikut. Apa keunggulannya pada aspek tingkat proporsionalitas perwakilan?
Yang ke-C yaitu mendorong partai mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda. Poin C ini sebetulnya ada kaitan eratnya dengan poin B. Bahwasannya sistem proporsional ini memungkinkan partai-partai minoritas bisa mendapat kursi di parlemen. Maka dengan demikian mendorong partai-partai manapun bisa mengajukan calon-calon yang inklusif. Dan secara komunal bisa berbeda-beda. Nah, itulah ada sinkronisasi antar poin B dan poin C. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari sistem proporsionalitas ditinjau dari aspek tadi, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Yang kedua, kelebihan sistem proporsionalitas ditinjau dari sistem kepartaian. Sistem proporsional ini juga memungkinkan bahwa partai-partai minoritas bisa memperoleh kursi di parlemen. Nah, memang demikian adanya karena memang partai proporsionalitas ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa dia memberikan ruang dan potensi yang besar kepada partai-partai kecil untuk mencalonkan wakilnya, sehingga ada kemungkinan bahwa bukan saja kursi dari partai minoritas itu ada di parlemen, tetapi juga wakil-wakil dari kelompok yang minoritas itu pun bisa punya kemungkinan untuk duduk di parlemen. Nah, ini dua hal yang nyaris sama. Bahwa sistem proporsional ini di satu sisi memberikan kemungkinan kepada partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen, tetapi di sisi lain juga, di sisi lain juga bahwa sistem proporsional ini juga memungkinkan adanya wakil-wakil dari kaum minoritas untuk duduk di parlemen. Inilah salah satu keunggulan dari proporsionalitas. Mari kita langkah pada aspek yang berikut. Kita lihat kelebihan dari sistem proporsional ditinjau dari lembaga perwakilan. Nah, ini juga tidak jauh beda dari yang tadi bahwa hampir setiap kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas itu memiliki wakil di parlemen. Karena memang sekecil apapun kelompok tersebut itu bisa mengajukan wakilnya, walaupun juga ketika wakilnya itu masuk ke dalam partai-partai yang kecil sekalipun punya potensi untuk duduk di parlemen. Jadi sesungguhnya sistem proporsional ini mengakomodir partai-partai yang minoritas, partai-partai yang kecil, dan juga mengakomodir kelompok mana saja pun tanpa memandang kuantitas dari kelompok tersebut. Jadi poin penting dari aspek ini adalah kaum kecil manapun bisa terwakili di dalam lembaga perwakilan tersebut. Nah, itulah poin yang penting dari aspek ini. Yang berikut, kita melangkah berikut, aspek hubungan wakil terpilih dan konstituen. Nah, ini proporsionalitas tidak memiliki keunggulan pada aspek ini, karena justru kelemahan yang ada pada aspek ini. Aspek ini nanti kita akan bahas sebentar nanti pada kelemahan dari sistem proporsionalitas ini. Kemudian yang berikut, aspek teknis penyelenggaraan. Pada aspek ini juga sistem proporsional tidak memiliki keunggulan melainkan kelemahan. Kelemahannya seperti apa? Sebentar kita akan membahasnya pada kelemahan sistem proporsional ini. Baik, hanya itu saja keunggulan-keunggulan dari sistem proporsional. Mari kita lihat apa kelemahan dari sistem proporsional ini. Kelemahan sistem proporsional ini kita lihat dari aspek-aspek yang tentunya yang sudah kita bahas pada keunggulan atau kelebihan dari sistem proporsional ini. Mari kita lihat pada monitor. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Jelas tidak ada kelemahan di sana. Karena memang justru pada aspek tingkat proporsionalitas perwakilan ini, sistem proporsional memiliki keunggulan atau kelebihan. Mari kita lihat langsung pada poin yang kedua dari aspek sistem kepartaian. Nah, pada sistem kepartaian ini sesungguhnya bahwa ada kecenderungan bahwa partai-partai bisa membentuk sebuah sistem kepartaian. Semakin banyak partai-partai yang ada di dalam sebuah sistem politik yang dikelola oleh negara tersebut. Nah, pada sistem kepartaian ini sesungguhnya ada saja celah-celah atau kelemahan-kelemahan dalam sistem proporsional ini. Bahwa sesungguhnya partai politik cenderung menciptakan sebuah sistem multi partai di dalam sistem politik di negara tersebut. Kemudian hal ini juga berimbas terhadap
maraknya fragmentasi partai. Apa itu fragmentasi partai? Terpecah belahnya partai dalam partai-partai yang kecil. Misalnya kita lihat dulu Golkar jadi Nasdem dan sebagainya. Nah, itu adalah partai-partai besar yang kemudian memecahkan dirinya menjadi partai-partai kecil. Nah, ini salah satu akibat atau dampak negatif dari sistem proporsional. Apa hubungannya dengan fragmentasi partai dengan sistem proporsional? Karena memang di dalam sistem proporsional ada ruang terhadap partai kecil sekalipun untuk mendapatkan jatah kursi. Sehingga para elit-elit partai punya kepentingan untuk duduk di dalam parlemen, maka jalannya mudah, yaitu memfragmentasikan atau memecah belahkan partai itu menjadi partai-partai kecil, kemudian ambil kendali partai-partai kecil itu untuk kemudian menempatkan dirinya, tokoh itu menempatkan dirinya sendiri pada urutan nomor 1 dalam daftar pencalonan itu, sehingga dia kemudian bisa mendapatkan kursi di parlemen. Nah, itu dampak negatif dari sistem proporsional. Maka teman-teman lihat pada dampak yang ketiga tadi bahwa sistem proporsional itu memungkinkan elit partai atau pimpinan partai politik untuk menempatkan daftar urutan dari daftar urutan teratas, misalnya nomor 1 itu dia tempatkan untuk para kroni-kroninya atau keluarganya atau juga rekan-rekan bisnisnya. Nah, itulah dampak negatif dari segi kepartaian. Kita lihat yang berikut. Kita lihat dari aspek lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintah. Nah, ini parpol sulit memperoleh suara mayoritas di parlemen. Kemudian ada ketiadaan perolehan suara parpol yang mayoritas absolut. Itulah yang mendorong terbentuknya koalisi-koalisi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan. Nah, partai-partai politik untuk melakukan koalisi. Koalisi adalah gabungan beberapa partai politik yang kemudian memperjuangkan sebuah visi dan misi tertentu atau memperjuangkan sebuah tujuan atau gagasan bersama. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Banyak partai-partai yang membentuk koalisi. Nah, ada koalisi yang pro terhadap pemerintah, ada koalisi yang juga kontra terhadap pemerintah. Nah, terkadang ada narasi-narasi yang kontraproduktif dari koalisi-koalisi yang tidak pro terhadap pemerintah. Itulah yang kemudian membuat pemerintahan menjadi instabilitas. Kita lihat yang berikut, kelemahan dari hubungan wakil terpilih dan konstituen. Dari aspek hubungan wakil terpilih dan konstituen. Nah, teman-teman, hubungannya itu renggang antara konstituen atau para pemilih ini dengan wakil yang mereka sudah pilih tadi untuk duduk di parlemen itu, hubungannya menjadi renggang. Karena apa? Karena ketika dalam pemilihan itu berlangsung, pemilihan umum itu berlangsung, partai lebih cenderung memperjuangkan untuk agar wakil-wakil atau anggota partai itu duduk di parlemen ketimbang individu-individu atau para wakil tadi memperjuangkan dirinya untuk duduk di parlemen. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan para anggota partai atau para individu-individu yang sudah terpilih dan duduk di parlemen tadi lebih banyak memprioritaskan pengabdiannya kepada partai politik ketimbang terhadap konstituen atau masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, ini salah satu kelemahan dari sistem proporsional yang seperti juga yang kita alami di Indonesia saat ini, bahwa ketika para wakil itu sudah duduk di parlemen, mereka cenderung lupa kembali berbakti untuk daerah pemilihannya. Bahkan konstituen-konstituennya juga sudah dia tidak kenal lagi. Karena memang pengabdian ke partai itu lebih besar daripada pengabdian kepada konstituen atau individu-individu yang memilih dirinya itu. Kita lihat aspek yang terakhir, yaitu aspek penyelenggaraan. Nah, sistem ini cenderung sulit. Walaupun keunggulannya banyak, dan keunggulannya juga untuk partai-partai minoritas, juga komunitas-komunitas yang juga minoritas. Namun dalam operasionalnya sistem ini dikenal agak sulit untuk diterapkan dan dipahami oleh masyarakat luas. Itulah kelemahan-kelemahan dari sistem proporsional. Saya kira ini saja penjelasan singkat dari saya tentang sistem proporsional. Kita akan melihat lagi jenis-jenis sistem proporsional ini ke dalam pembahasan yang lebih rinci pada video setelah ini. Terima kasih, sampai jumpa.